Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk para teman, untuk para sahabat, salam santun, salam hormat selalu dari saya Ewa Kultur. Semoga Allah selalu senantiasa merahmati para saudaraku sekalian. Untuk kali ini saya mohon maaf apabila pakaian saya seperti ini. Sebelumnya pakaian-pakaian yang saya pakai, saya berpura-pura biar seperti kiai. Pakaian saya berpura-pura biar seperti ulama, biar kayak ustadz. Jadi untuk kali ini saya nggak memakai pakaian untuk berpura-pura, tetapi ilmu saya yang saya sampaikan kepada para saudaraku sama sekali tidak pernah saya berpura-pura tentang ilmu ini. Biarlah saya memakai casing seperti pakaian ini, yang pasti saya yakin para teman, para saudara, para sahabat sekalian tidak akan pernah melihat casing saya yang berantakan, akan tapi selalu melihat tentang bagaimana, tentang apa yang keluar dari antara kedua bibir saya dan apa yang keluar dari lisan saya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk kali ini saya akan membahas sedikit berbagi tentang ilmu, yakni pemahaman antara logika dan mistis. Nah, tujuannya apa nantinya? Tujuannya tak lain tujuannya nantinya meluruskan cara-cara berpikir kita, meluruskan cara merenungkan ilmu-ilmu ini. Lalu meluruskan cara kita menyimpulkan tentang apa? Tentang pengetahuan, tentang pencarian, tentang keimanan dan keyakinan kita. Pastinya insya Allah sangat bermanfaat bagi para saudaraku. Dan yang akan saya jelaskan ini merupakan acuan atau polemik yang sudah mengakar, yang sudah menjadi budaya tanpa disadari, sehingga menjauhkan dari ketauhidan, menjauhkan dari kebenaran-kebenaran yang seharusnya kita miliki. Banyak sekali yang kita tahu. Kita banyak tahu sekarang ini sedikit-dikit para salik, para pencari Tuhan, para orang-orang yang notabene mengaku makrifat, mengaku bertauhid, mengaku mengerti ilmu-ilmu hakikat, tapi mereka terjebak dengan hal-hal mistis. Sedikit-dikit dimistiskan, sedikit-dikit dimistis-mistiskan, sedikit-dikit sakralkan. Sebenarnya kalau kita mau menelaah secara jauh, menggunakan kesadaran kita sebagai manusia yang mampu mengobservasi ilmu seluas mungkin, sangat kecil sekali hal-hal yang selalu dianggap mistis. Segala sesuatu yang selama ini dianggap mistis, setelah diuji melalui penelitian ilmiah, selalu diuji dengan kenyataan yang ada, semuanya itu tidak bisa lepas dari logika. Seperti contoh, orang-orang yang melakukan sholat lail, sholat malam, orang-orang yang mungkin melakukan sholat khususiyah, orang-orang yang melakukan meditasi, melakukan ilmu-ilmu pernafasan di tempat-tempat yang mereka anggap disukai. Kadang-kadang para mereka itu menyakralkan, timbul cahaya yang besar, oh kagum dengan cahaya itu, timbul cahaya yang warna-warni, timbul seneng banget. Nah, atau mungkin penampakan, ada penampakan datang di depannya tatkala mungkin kita sholat, tatkala mungkin kita iktikaf. Datang penampakan di situ. Penampakan bagaimana? Penampakan, oh datang wujudnya, dia mengaku wali ini dari sini. Subhanallah, kenapa ilmu salbiah kita tidak kita tegakkan? Kenapa kita harus menjadi orang-orang taklid, selalu ikut-ikut, lalu mempercayai apapun yang kita dengar, apapun yang kita lihat, dan apapun yang memuncul di depan kita. Orang tauhid adalah orang-orang yang sangat teliti. Orang-orang makrifat adalah orang-orang yang sangat kritis sebelum menyimpulkan sesuatu untuk kita yakini. Banyak hal. Jadi bagi para teman-teman, segala sesuatu itu sebenarnya logika. Cuma kita sedikit-sedikit memistiskan. Dan akhirnya nanti bagaimana? Akhirnya nanti menyala-nyalakan siapa? Menyala-nyalakan goib, lalu menyanjung-nyanjung goib, menyakral-nyakralkan goib, mendewa-dewakan goib. Lalu
bersandar diri kita kepada gaib apapun itu jenis dan namanya. Tauhid mengajarkan hanya mahabbah kepada Allah. Tauhid hanya mengajarkan kecintaan murni total kepada Allah. Seperti saya contohkan, nanti para teman, para sahabat, kembangkan sayang secara luas banget, kembangkan. Akhirnya kita bukan menjadi orang-orang penyembah budaya-budaya yang belum, ibaratnya budaya-budaya tentang mistis. Seperti contoh, saya buka rahasianya ini. Orang-orang yang berbicara tentang dunia lain, orang-orang yang berbicara tentang penampakan, orang-orang yang berbicara ada orang kesurupan, lalu yang datang di dalamnya wali, atau yang datang di dalamnya itu Habib berbicara gini. Ini mohon maaf, dengan segala hormat saya mohon maaf, itu sebenarnya tahi semua itu. Itu sebenarnya tai lasso semua. Itu sebenarnya patek-patek yang harus gak kita percaya. Kenapa? Karena mungkin para saudara kita tidak tahu bagaimana analistisnya penjelasan, uraian, dan alasan mereka bisa masuk ke tubuh manusia. Lalu para mereka mungkin belum memahami bagaimana sih kehidupan di alam gaib, kehidupan di alam sebelah. Bagaimana eksistensi mereka dan bagaimana tingkatan sosial mereka. Bagaimana tentang teologinya? Sampai di mana teologi para mereka? Semua itu wajib ain kita ketahui. Dan kalau enggak, kita akan jadi orang-orang yang nyasar, yang selalu mengagungkan, membesar-besarkan mistis. Nanti ada nampak pocong, dibesar-besarkan, dihargai ini. Nanti ada orang indigo yang lari ke indigonya, kemana? Larinya bisa melihat kayak gitu-gitu. Selalu nanti akan bagaimana? Akan kita itu akan terdidik, akan ada di situ edukasi yang mungkin belum tahu tentang kebenarannya, kita udah keburu meyakini. Tauhid mengajarkan jadi orang-orang yang mahabbah kepada Allah. Tauhid hanya mengajarkan tidak ada kecintaan kecuali kepada Allah, tidak ada penyakralan kecuali Allah. Seperti saya contohkan sayang ya. Nanti para teman-teman, para sahabat kembangkan lebih luas lagi. Kembangkan secara luas, lalu kita hijrah cara berpikir kita hijrah cara merenung kita. Jadi agar nantinya ilmu-ilmu yang kita dapatkan betul-betul ilmu seperti tonggak karang di lautan, yang tidak pernah tergoyah-goyahkan oleh apa? Oleh buih di lautan, yang tidak tergoyahkan orang ngomong tentang ini, orang ini. Dan pada akhirnya kita, para orang tauhid, para saudara sekalian, tidak ada rasa kagum apapun keanehan di jagat raya ini. Saya pernah menyampaikan, orang-orang tauhid tidak akan pernah kaget andai kata suatu saat ada orang muncul mengaku nabi baru, mengaku tentang munculnya Nabi Isa, mengaku munculnya tentang Sang Maha Kebenaran. Atau orang-orang tauhid tidak pernah kagum, tidak pernah kaget andai kata suatu saat muncul orang-orang yang berdiri tegak mengaku jadi Tuhan. Jadi nggak ada hal-hal yang kaget sayang. Orang tauhid andai kata ruangan ini seluruhnya menjadi cahaya, terang benderang di dalamnya, orang tauhid tidak kaget. Itu semua adalah secara ilmiah adalah energi. Di mana energi itu, kebesaran energi itu, kekuatan tenaga energi itu sehingga bersentuhan dengan manusia, dengan orang-orang yang melakukan riyadhah, melakukan iktikaf sehingga muncul energi di situ. Bagaimana? Akhirnya benturan energi itu menimbulkan cahaya yang sangat besar. Orang-orang tauhid melihatnya bagaimana? Bukan kagum pada cahayanya, bukan kagum pada penampakannya, bukan kagum siapa yang datang walaupun mengaku malaikat, mengaku wali. Tetapi bagaimana cara orang tauhid menyimpulkan? Cukup dengan Allah meridhoi saya. Semoga Allah meridhoi saya. Semoga Allah selalu senantiasa menuntun saya. Saya kasih bocoran sayang. Semua yang penampakan orang-orang besar-besarkan di TV, semua orang-orang yang membesar-besarkan tentang mistis, tentang kegoiban, semua itu bohong sayang. Nggak ada di alam goib itu ceritanya, ibaratnya ceritanya orang kesurupan begini-begini, lalu yang nampak begini. Sebelum kita tahu tentang rahasia kegoiban, alangkah indah kalau kita tidak mengajarkan tentang goiban itu sendiri. Saya sekarang ada di tempat keramat. Saya suka silaturahmi ke teman-teman goib. Saya ada di tempat keramat.
dan saya membicarakan tentang ilmu kekeramatan pula. Dan saksinya siapa? Para teman-teman, para saudara, para jamaah goibul goib yang ada di sini. Orang-orang tauhid itu, mohon maaf sayang, bukan orang-orang yang suka ikut-ikut. Orang-orang tauhid bukan orang-orang yang suka gampang-gampang menyimpulkan. Orang-orang tauhid bukan orang-orang yang gampang percaya dengan ilmu apapun. Saya pernah menyampaikan, jangan gampang percaya dengan ilmu apapun sayang. Sebelum ilmu itu memberikan bukti secara otentik, sebelum ilmu itu bisa dirasakan, memberikan ketenangan, kedamaian di dalam jiwa kita. Seperti contoh sayang ya, ini contoh tentang antara mistis dan logika. Orang-orang kalau membaca Al-Quran, memegang Al-Quran, orang-orang itu kan sudah biasa ya sayang ya. Jadi dianggapnya Al-Quran adalah kitabnya umat Islam, lalu dibaca Al-Quran itu, lalu diamalkan menurut kualitas, kuantitas, keyakinan, keimanannya. Jadi saya yakin para saudaraku, tentang Al-Quran itu kita udah nggak kaget, udah menjadi kebiasaan, hal-hal yang sangat biasa. Bahkan di Al-Quran banyak orang-orang yang tidak menyakralkan Al-Quran, dalam artian banyak orang-orang yang tidak mendewakan secara khusus tentang Al-Quran itu. Akan tetapi saya sering berbicara tentang ilmu, ada sinonim, ada antonim. Paling tidak kita tahu tentang analogi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita alami. Seperti saya contohkan sayang, saya tadi membicarakan tentang Al-Quran yang 30 juz. Itu orang biasa, bahkan orang nggak ada kagum-kagumnya. Bahkan dianggapnya Al-Quran yang 30 juz itu bagi orang-orang yang notabene mungkin membaca setiap hari, dianggap rutinitas yang memang harus diamalkan, yang memang harus dibaca menurut kualitas ketaatan dan ketakwaan kita. Akan tetapi kalau dengan Al-Quran seperti ini sayang ya, Al-Quran kecil ini, jadi Al-Quran kecil saya ini, Al-Quran kecil seperti ini, orang itu berbondong-bondong meyakini, orang-orang itu ngomong Al-Quran kecil ini itu bisa begini gini, bisa ini untuk ini. Terus sayangku, ada apanya sih dengan Al-Quran kecil ini? Apa sih bedanya Al-Quran kecil dan Al-Quran besar? Ini adalah sinonim. Jadi Al-Quran besar sangat mudah untuk kita baca, Al-Quran kecil sangat sulit untuk kita baca. Artinya sangat sulit bagaimana? Karena untuk membaca Al-Quran kecil dibutuhkan mikroskop atau dibutuhkan kaca pembesar. Lalu orang-orang tersugesti dengan Al-Quran kecil ini bagaimana? Tersugesti bahwa Al-Quran kecil seperti ini itu bisa memberikan ini, memberikan keselamatan, memberikan kesaktian, memberikan apa-apa, memberikan macam-macam tentang Al-Quran kecil ini. Itu kalau bagi orang-orang tauhid itu apa sayang? Itu nggak laku dijual sayang. Hal-hal tentang mistis, hal-hal tentang contoh seperti ini, sebelum saya menyontohkan secara luas, silakan para saudara kembangkan. Hal-hal mistis yang dipercayain oleh khalayak umum, oleh orang-orang secara umum, itu nggak ada apa-apanya di depan orang-orang tauhid. Dan ini sama sekali ini nggak bisa memberikan kekuatan apa-apa pada diri kita. Nggak bisa memberikan kesaktian, nggak bisa memberikan apa-apa, nggak bisa menyelamatkan. Siapa bilang ini bisa menyelamatkan? Yang bisa menyelamatkan adalah isi dari Al-Quran itu sendiri apabila kita amalkan, kita terapkan, kita yakini secara benar. Atau jadi contoh seperti Al-Quran kecil ini, itu nggak ada apa-apanya di depan orang tauhid. Orang tauhid tidak tergiur dengan apapun, dengan benda-benda apapun, sesakti apapun benda itu, walaupun benda itu seperti tongkat Nabi Nuh, tidak akan pernah bergetar untuk menukarkan keimanannya, menukarkan keyakinannya, menukarkan kecintaannya dengan wujud-wujud benda mistis. Contoh lagi, berbicara tentang logika dan mistis. Orang-orang banyak berasumsi tentang minyak. Banyak orang-orang itu yang ketipu tentang minyak. Mungkin orang-orang tertentu berbicara menjual tentang minyak, ada asmaknya, ada isinya, ada adamnya. Lalu minyak itu bisa seperti ini, apa gak ada bedanya dengan siapa? Dengan Al-Quran kecil tadi. Jadi melihat minyak ini bagaimana? Minyak ini adalah sarana yang tidak ada bedanya mungkin dengan Gatsby. Jadi nggak ada bedanya dengan Gatsby. Bagaimana? Yakni pengharum untuk apa? Untuk tubuh.
Lalu minyak ini bagaimana? Minyak ini berfungsi untuk apa? Mungkin untuk pengharum pada waktu kita melakukan sholat. Nah, segala sesuatunya itu logika. Tidak bisa kita itu merenungkan secara semuanya mistis. Saya contohkan lagi penampakan. Tentang penampakan. Andai kata muncul penampakan, contoh, mungkin julak pocong, mungkin julak kuntilanak. Nah, kenapa mereka itu bisa muncul tiba-tiba atau mengadakan penampakan? Sebelum kita menjawab kenapa mereka bisa muncul, kita fahami bagaimana sih sifat pocong, sifat kegoiban, seluruh sifat-sifat yang ada di alam goib. Berbicara tentang imaterinya ciptaan jin, setan, iblis. Kita fahami imaterinya, dari mana dia itu datnya, esensinya dari mana. Bagaimana kehidupan di sana. Bagaimana kehidupan tentang tataran keimanan, keyakinan, tentang kehidupan sosial di alam goib. Di alam sebelah ada juga yang nakal. Di alam sebelah ada juga yang mungkin notabene terlepas dari pendoktrinan. Ada yang namanya jin, setan, kafir, sesat, segala macam-macam lah yang kita pernah dengar namanya. Dan mereka itu ada yang hidup di dunia preman, kayak preman-preman, kayak di terminalan, kayak di pelabuhan. Atau mereka itu yang hidup gaya hidupnya ria-ria. Dan mereka bisa menampakkan kepada manusia, dia itu memiliki kesaktian yang sangat tinggi. Kalau para saudara saya itu nggak memiliki kesaktian yang sangat tinggi, sehingga bisa merubah wujud imateri menjadi wujud materi, impossible kita bisa melihat. Jadi intinya, gunakan logika sayang untuk memahami. Atau kalau penampakan itu memang bukan mereka, bukan penampakan secara goib yang mana materi, imateri berubah menjadi materi, sehingga menyerupai wujud siapapun, gunakan logika sayang. Mungkin di dalam pikiran kita ada rasa ketakutan. Kalau kita mungkin lewat di tempat-tempat sepi, tempat-tempat apapun. Sehingga master memory kita yang pernah berpikir dengan rasa ketakutan, master memory menciptakan fiksinya penampakan. Sehingga timbul penampakan-penampakan yang seharusnya tidak kita terima. Jadi indah kalau kita itu ilmu selalu senantiasa kita gunakan logika. Pemahaman tentang Allah, kita itu logikanya bagaimana. Setelah logika kita memahami secara luas, serahkan kepada jiwa, kepada akal, kepada hati kita untuk menentukan kebenaran. Jadi banyak pemahaman-pemahaman kadang yang melenceng dari orang-orang tauhid. Orang-orang tauhid kalau ibadah, kalau sholat nampak cahaya, wow, disakral-sakralkan cahaya. Aku pernah nampak gini, aku pernah nampak gini. Nggak laku dijual sayang. Kalau ilmu itu sudah apa? Sudah terlepas dari tangga aturan. Jadi saya yakin para saudara, para teman akan mendapatkan banyak sedikit apa yang saya sampaikan. Sehingga para teman-teman saya yakin tidak akan menjadi orang-orang yang ngawur, yang notabene selalu senantiasa mistiskan tentang masalah. Ilmu antara logika dan mistis ini kalau kita rinci secara jauh sayang ya, secara jauh sayang ya. Lalu kita rinci secara analitis, banyak kok dari kita itu yang masih mengedepankan budaya-budaya tentang mistis. Banyak sih kita masih mengedepankan budaya-budaya tentang hal-hal seperti itu. Seperti contoh, mungkin teman-teman masuk ke hutan. Lalu masuk ke hutan itu waktu melewati hal-hal tertentu yang udah diyakini orang banyak, lewat sambil nunduk-nunduk gini. Ngapain? Kita lewat dengan biasa. Tapi hati nurani kita, tapi diri kita itu tetap menghormati tanpa meremehkan apapun pada kehidupan goib. Nggak usahlah kita itu sok-sok kayak takut sama goib. Tapi bagaimana? Tempatkan kedudukan dan porsi diri kita pada tempat dan kedudukan masing-masing. Orang kalau di makam, kayak pura-pura anu. Padahal di makam itu belum paham tentang ilmunya. Nanti ada orang begini-gini dianggapnya begini. Ada orang gila ngomong-ngomong tentang ilmu ketuhanan. Ada orang-orang yang sudah gila membicarakan tentang ilmu-ilmu batin. Dianggapnya begini-gini. Semuanya itu kadang meleset dari rencana. Sedangkan guru sang maha guru yang ada di dalam dada kita itu tidak pernah kita percayai. Sementara orang-orang yang nerocos ngawur kadang kita percayai. Tauhid selalu mengajarkan tentang tegaknya ilmu. Sepahit apapun di dalam ketauhidan, kita harus mengakui, kita harus tegakkan tentang kebenaran itu. Saya yakin para saudara, para teman paham tentang ilmu itu. Makanya berbicara tentang ilmu tauhid antara logika dan mistis, luruskan pemahaman tentang roh, luruskan pemahaman tentang nyawa, tentang nafas.
Banyak orang-orang yang terjegal tentang pemahaman nafas. Ada yang bertanya tentang ilmu nafas. Nafas itu bagaimana? Antara nafas, ampas, tanapas, lupus, dan seluruh urut-urutan 7 tentang nafas itu orang selalu melihat ke arah teoritis ilmu itu sendiri. Sementara waktu isi daripada ilmu-ilmu itu tidak pernah difahami. Napas, tanapas, lupus, dan seluruh urutannya itu kalau kita pahami sebenarnya secara ilmiah itu ketemu semua loh sayang. Orang-orang itu selalu dikit-dikit memistiskan, dikit-dikit memistiskan. Orang nafas itu sebenarnya gini, nafas, tanapas sampai ke lupus sebenarnya antara oksigen. Ini namanya lain lagi. Disebut lain kalau di urutan ilmu muamalah. Lalu masuk ke hidung manusia. Lalu terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Ini namanya sudah lain. Sehingga menjadi ampas dan lupus di dalam diri kita menjadi apa? Menjadi energi yang sudah melalui penyaringan 6 tingkatan di atasnya. Sehingga oleh jantung kita itu disebarkan ke seluruh tubuh menjadi kehidupan. Sayangku, tauhid pada hakikatnya secara total mengajarkan kecintaan kepada Allah dan hanya melihat la ilaha illallah. Jangan sampai kalimat la ilaha illallah kita dicampuri dengan hal-hal yang tidak kita sadari. Jadi alangkah indah kalau gitu. Allahumma sakku bi tauhidi iyyaka walam a'lam bihi alimtu tubtu anku wa aslamtu wa aqulu la ilaha illallahu syahidina Muhammad Rasulullah. Kita mengucap, kita berbicara, kita berdoa itu gampang sayang. Tapi tindakan dan ketetapan hati kita itu tergantung dari diri kita. Manusia tidak bisa bohong. Setiap diri tidak bisa berbohong kepada diri sendiri. Saya membohongi para saudara itu sangat gampang. Orang-orang berbohong kepada para siapapun itu sangat gampang. Tapi diri kita tidak pernah berbohong dengan diri kita. Jadi apa yang keluar cocok dengan diri kita. Saya yakin para teman, para saudara bisa mengembangkan secara luas apa yang saya sampaikan. Semoga para teman-teman menjadi orang-orang yang wah di mata Allah, menjadi orang wah di dalam dirinya sendiri. Teman-teman, para sahabat menjadi orang-orang yang tidak pernah ragu keimanan dan keyakinan. Tahu Allah, total tahu Allah. Jadi ketahuinya tentang Allah tidak ragu. Kalau kepingin tahu ragu, hendaknya tahu tentang Allah, coba kita merenung. Bertanya pada diri sendiri, benarkah aku udah tahu tentang Allah? Lalu, benarkah aku faham tentang Allah? Benarkah aku tahu tentang esensi zatnya Allah? Tanyakan kepada diri sayang. Diri akan memberikan jawaban yang benar pada diri kita. Tetapi kalau kepada orang-orang lain kita bisa memungkiri. Kita pada orang-orang lain bisa menipu. Tapi di hadapan diri kita sendiri, kita tidak bisa mengelak perbuatan apapun, kebenaran, kebohongan yang ada pada diri kita. Kita tidak bisa memungkiri. Saya Ewa Kultur setiap kali menyampaikan, setiap kali saya itu membagikan ilmu-ilmu, semoga bermanfaat bagi para saudaraku, bagi para teman, para sahabat. Andai kata saya tidak menggunakan pakaian yang saya berpura-pura seperti kiai, saya berpura-pura seperti ulama, saya berpura-pura seperti itu, semoga para teman-temanku menyadari, memahami. Dan saya tentang ilmu ini sama sekali saya tidak bisa berpura-pura. Yang hak yang akan saya berikan untuk meningkatkan apa yang para saudaraku dengar, apa yang untuk meningkatkan ke tingkatan yang lebih tinggi dari apa yang saya sampaikan, saudaraku bisa mengembangkan secara jauh, secara luas tentang ilmu ini. Qul law kanal bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimisli madada. Saya yakin para temanku, para saudaraku, seluruhnya di channel Ewa Kultur akan bisa mengembangkan ilmu secara luas. Karena janji Allah, ilmuku tidak akan pernah bisa difahami, ilmuku tidak akan pernah ditulis sampai kapanpun dengan tinta-tinta di jagat raya ini diguyurkan kayak air hujan sedalam seluas samudra raya untuk jadi tintanya, nggak akan pernah selesai sayang. Artinya pesan dari Allah, kita jangan pernah berhenti belajar sayang. Kita jangan pernah berhenti puas di ilmu. Kita jangan pernah berhenti untuk tahu dan tahu. Saya Ewa Kultur, apabila ada khilaf dan salah, saya mohon maaf sayangku. Yang pasti mungkin saya lalai, mungkin saya lupa. Apabila ada kebenaran itu murni mutlak dari Allah, bukan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.